Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Ahmad Fauzi dari kelas Informatik Komputer 8. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang tools-tools yang ada di Visio 2013 ini. Yang pertama di sini ada menu file. Nah, di sini ada new. Nah, new adalah artinya untuk membuat project baru, membuat website, theme project, file, project for exciting code. Dan open itu untuk membuka aplikasi atau membuka project yang sudah kita buat. Nah, contohnya di sini ada project solution atau website, open from search control, theme project, file, convert. Nah, kita mau convert dari mana gitu. Dan terus di sini ada close dan untuk menutup program. Nah, save all itu berarti tandanya itu kita menyimpan data dari data yang satu menjadi data kedua gitu. Terus search control itu mengontrol sumber-sumber yang ada seperti find label, advanced, dan ada ini open from server, workspace seperti itu, dan exit untuk keluar. Nah, selanjutnya ada di tab edit. Nah, tab edit ini digunakan untuk mengedit project yang dibuat. Nah, di dalam menu bar edit terdapat beberapa perintah seperti undo. Nah, di sini ada undo. Undo itu untuk membatalkan suatu perintah yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan ada redo. Nah, redo itu untuk mengulang sesuatu yang telah dibatalkan sebelumnya. Nah, dan ada undo last global action, berarti kembali sebelum last global gitu. Redo berarti mengulang sesuatu yang telah dibatalkan. Nah, ada cut. Dekat itu untuk memotong objek yang dipilih, copy untuk memindahkan hasil tanpa harus menghilangkannya. Terus paste itu untuk menempelkan. Terus delete itu untuk menghapus. Nah, select all itu untuk mengcopy paste semuanya semua data yang ada di situ. Jadi kita kalau di Ctrl A nanti data kita langsung bisa di copy paste, di select langsung gitu, seperti itu. Dan di menu ini ada lagi menu view. Nah, di menu view kita ada seperti ini, banyak sekali ya teman-teman. Nah, view itu artinya itu suatu tampilan ruang kerja yang digunakan untuk mengelola berbagai hal di dalam project, mulai dari teks, resource, dan lain-lain. Nah, di sini ada contohnya Solution Explorer. Nah, Solution Explorer itu berfungsi untuk menyimpan informasi mengenai solusi. Dan Theme Explorer itu digunakan untuk mengintegrasikan kemampuan tim. Nah, Server Explorer, itu digunakan untuk menjelajah kemampuan server. Ada Architecture Explorer digunakan untuk menjelajah kemampuan arsitek. Dan selanjutnya ada ini SQL Server Object Explorer, yaitu sama digunakan untuk menjelajahi kemampuan server SQL-nya. Terus ada bookmark window untuk membuat folder baru. Hierarchy itu untuk saya ini kurang tidak tahu. Class view itu untuk mencari folder yang sudah ada, and then lalu kode definition Windows itu untuk memasukkan kode. Objek browser itu objek yang di-download sendiri. Lalu ada error risk.
Nah, erroris itu daftar yang tidak dapat dibaca atau terdapat kesalahan dalam penulisan. Ada output, output artinya hasil akhir, start page artinya untuk memulai lembaran baru, and then ada text list itu digunakan untuk membuat daftar pekerjaan. Nah, mungkin saya hanya segini mungkin yang tahu. Oh, notification itu untuk memberitahu notif pemberitahuan. Lalu ada full screen. Nah, full screen itu untuk memperlebar layarnya jadi full seperti itu. Dan di sini juga ada menu debug ya. Nah, debug ini berfungsi untuk pengaturan dalam pencarian kesalahan program ya teman-teman. Lalu ada tim. Nah, tim ini kita untuk mengkoneksikan, jadi kita sesama tim itu bisa saling terkoneksikan sesama tim gitu, teman-teman. Nah, lalu ada tools. Nah, tools ini berfungsi sebagai penyedia perlengkapan tambahan yang diperlukan dalam penyesuaian program, teman-teman. Terus ada tes. Nah, di dalam tools ini banyak sekali isinya ya teman-teman, seperti Windows Phone. Saya kurang tahu ini arti-artinya. Nah, ini ada connect to database, jadi kita itu mengkoneksikan data ke database kita. Ada lagi connect to server. Jikalau kita kerja sama tim tadi, kita bisa mengkoneksikan ke server. Add share point connection itu untuk menambah di share gitu teman-teman, share apa ya, dibagi ke jadi gampang membaginya itu teman-teman. Seperti itu mungkin saya yang bisa ketahui. Lalu ada menu tes. Nah, di sini ada run itu untuk menjalankan, debug itu saya kurang tahu, playlist. Nah, ini untuk membuka ini ya teman-teman, playlist kita apa ya namanya, tampilan sebelumnya lah gitu, tes setting. Nah, kita bisa mentesnya gitu. Alliance card itu saya kurang tahu, dan Windows itu juga saya kurang tahu. Terus di sini ada menu arsitektur. Nah, arsitektur itu kita kalau misalkan kita seorang arsitektur bisa membuat sebuah diagram seperti itu. Dan ada analisis, itu analis saya kurang tahu, dan ada Windows. Nah, di sini ada float saya kurang tahu, ada hide itu untuk menyembunyikan, terus ada pin tab itu untuk jadi kita dipasang pin loh teman-teman gitu. Auto hide all itu jadi kita diotomatiskan untuk menghide, jadi hidden gitu teman-teman. Terus close all dokumen, berarti ini kita menutup semua dokumen yang kita buat. Reset Windows layout, jadi kita mereset semua Windows layar, dan ini satu start page. Jadi kita dimulai dari start yang pertama. Help itu untuk menu tambahan atau menu kita membutuhkan informasi seperti view help itu untuk melihat butuh pertolongan. Terus add and remove help content itu kita menambahkan, menghapus, meminta saran konten seperti itu, feedback, masukan, sampel, terus customer feedback, option. Nah, itu pokoknya di menu help ini untuk memberikan saran, kritik, dan sebagainya yang ada di sini. Contohnya seperti ada masukan-masukan, seperti ada bug nih di aplikasi Visio ini, Visio 2013, kita bisa masuk ke sini ya teman-teman. Mungkin penjelasannya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.